Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Semoga. Oke. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Oh ya, saya ucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian adalah orang-orang terpilih yang mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Karena kalian sudah lolos dari seleksi mulai awal, yaitu tahap awal sampai tahap akhir, yaitu tahap dari mulai pendaftaran sampai dengan wawancara. Jadi itu juga menunjukkan bahwa katanya kalian itu konsisten dengan apa yang kalian lakukan untuk mencapai sebuah perubahan. Seperti itu ya teman-teman. Iya. Oke. Saya ucapkan terima kasih juga karena kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti proses konseling pada hari ini di sela kesibukan kalian masing-masing. Oke, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Siti Aulia Putri Alifah. Kalian bisa memanggil saya Bu Aulia atau Bu Lia, bisa sesuka hati kalian. Nah, di sini saya sebagai pemimpin atau konselor yang akan memimpin jalannya proses konseling kelompok pada hari ini. Nah, kalian semua ini adalah anggota dari kelompok ini. Seperti itu ya. Ya Bu, oke. Ini kalian kan sudah saling kenal ya satu sama lain. Iya, pasti sudah satu kelas ini ya. Iya. Ya, tapi tidak mungkin tidak kenal ya satu sama lainnya. Iya. Oke, kalau begitu biar kita tambah semangat, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Bagaimana? Boleh. Oke, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke. Ya, kita Oke. Nanti ikuti gerakan saya ya. Ice breaking-nya itu Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, seperti itu ya, tapi dalam tempo yang cepat. Oke, boleh kita coba dulu? Iya, boleh. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Ayo lebih cepat. Di atas menara, Marina menari, menari Marina di atas kepala. Seperti itu ya. Oh iya, di atas kepala. Oke, sekarang lebih cepat lagi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, menari Marina di atas menara, di atas menara, Marina menari. Bingung ya? Oke, satu kali lagi ya. Oke, fokus semuanya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas kepala. Menara. Terus Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Seperti itu ya. Teman-teman duduk kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sepertinya sudah lebih semangat lagi ya setelah kita melakukan ice breaking. Ya, sudah Bu. Oke, agar proses konseling kelompok pada hari ini kita itu berjalan secara terarah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin mendengarkan dari kalian semua tujuan kalian mengikuti proses konseling kelompok pada hari ini itu apa? Ya, saya ingin mendengarkan pendapat kalian satu-satu.
dimulai dari sebelah kanan saya lalu berlanjut di sebelah kiri saya. Silakan Mbak. Tujuan saya, lebih berbaik saya itu mengikuti konseling kelompok hari ini itu supaya saya bisa keluar dari permasalahan saya, karena ini itu sangat mengganggu keseharian saya juga, dan saya juga tidak mau hal tersebut juga bisa terbawa-bawa ke depannya, dan itu mengganggu aktivitas saya. Oke, silakan Mbaknya. Tujuan saya mengikuti proses konseling kelompok hari ini itu supaya sama seperti Mbak Yudri juga, karena saya juga ingin keluar dari permasalahan saya, karena menurut saya permasalahannya itu sangat-sangat mengganggu aktivitas saya juga. Jadi kalau tidak diselesaikan dengan segera itu takutnya juga mengganggu ke Sehari-hari saya seperti itu. Baik, sekarang sebelah kiri saya Mbak Oka, silakan. Kurang lebih sama Bu, tujuan saya mengikuti konseling kelompok ini, saya ingin menyelesaikan permasalahan saya seperti yang mengganggu keseharian saya Bu. Seperti itu. Oke, silakan Mbak Azra yang terakhir. Sama dengan yang lain, saya juga ingin keluar dari masalah saya dan juga ingin mengetahui bagaimana cara keluar dari masalah saya dari pandangan konseling. Oh, oke. Dengan kata lain, setelah apa yang kalian sampaikan tadi, kalian ingin keluar dari permasalahan yang kalian miliki. Dan karena masalah itu mengganggu kehidupan sehari-hari kalian, ya seperti itu ya. Iya. Perlu teman-teman ketahui juga pertemuan ini itu bersifat wajib ya, dimana setiap konseling ini bersifat wajib bagi seluruh anggota kelompok. Artinya saya berharap kalian mengikuti proses konseling kelompok ini secara konsisten ya, karena bersifat wajib seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, saya juga berharap kalian juga bisa memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan yang kalian miliki seperti itu. Nah, apakah ada harapan lain selain yang saya sampaikan tadi? Bisa harapan terhadap diri sendiri ataupun teman kalian terhadap proses konseling hari ini. Jadi harapan kalian mengikuti proses konseling hari ini itu apa? Silakan disampaikan. Saya ingin mendengar pendapatnya dari sebelah kiri saya, Mbak Aura. Baik Bu, harapan saya mengikuti konseling ini, saya selain ingin menyelesaikan masalah saya juga ingin kayak bersosialisasi bersama teman-teman sendiri. Saya juga ingin tahu permasalahan dari teman-teman di sini dulu. Oke, baik, silakan Mbak Azra. Bagi saya harapannya dengan konseling ini selain tadi ingin keluar dari masalah, juga mungkin saya bisa belajar bagaimana penyelesaian dari masalah teman-teman atau bagaimana cara menyikapi saat saya bermasalah lagi. Oke, silakan sebelah kanan saya Mbak Yudri. Kalau dari saya seperti yang Mbak Aura sama Mbak Azra barusan katakan itu benar. Harapannya untuk kelompok, jadi kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan kita bersama, sehingga kita mempunyai solusi masing-masing atas permasalahan kita agar penyelesaiannya itu lebih baik lagi. Baik, silakan Mbak Eka yang terakhir. Harapan saya ini selain juga kayak kita keluar dari permasalahan kita sendiri, jadi kita juga bisa untuk sosialisasi juga lah, maksudnya memang sekelas juga, tapi kan nggak terlalu yang kayak ngomongan terus gitu kan ya, jadi kayak kita di sini mungkin bisa menyampaikan pendapat kita juga. Harapan saya seperti itu juga, dan harapan saya juga jadi saya bisa belajar dari pengalaman teman-teman di sini itu saya untuk kedepannya supaya saya bisa keluar dari permasalahan saya juga. Oke, harapan teman-teman semua adalah harapan yang baik sekali ya, di mana kalian ingin menyelesaikan permasalahan kalian, terus kalian juga ingin memahami terkait permasalahan yang kalian miliki, ada juga yang ingin bersosialisasi terkait ketika kita berkumpul, jadi kita kan bisa saling bertukar pikiran, bisa menyelesaikan permasalahan dan mengerti permasalahan dari teman kita. Setelah itu kita juga memiliki pemahaman yang lebih baik terkait permasalahan yang kita
memiliki. Seperti itu ya teman-teman. Iya Bu, ya Bu. Oke, tadi kan kita sudah berbicara terkait tujuan kita, terus sifat dari pertemuan ini, dan harapan apa yang kalian ingin capai dalam proses konseling pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dimengerti bisa ditanyakan terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi? Sejauh ini belum ada pertanyaan sih, masih dimengerti. Oke. Berarti belum ada pertanyaan ya sampai sini ya. Oke. Apakah kalian bersedia untuk mengikuti proses konseling pada hari ini atau ada dari kalian yang ingin keluar sebelum saya lanjutkan ke tahap selanjutnya? Bersedia. Oke. Kalian semua sudah bersedia ya untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Kalian sudah memberikan kesediaan kalian untuk mengikutinya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dalam konseling kelompok pada hari ini. Yang pertama itu ada tipe kelompok. Nah, saya akan menjelaskan di mana itu ada dua tipe kelompok. Ada tipe terbuka dan tipe tertutup. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu tipe terbuka dan tertutup. Tipe terbuka itu semua anggota itu boleh keluar masuk dalam dinamika kelompok ini. Jadi, misal kalian masalahnya belum selesai, kalian boleh keluar tanpa menunggu teman kalian selesai menyelesaikan permasalahannya. Nah, namun di balik itu ada kekurangannya, di mana kita pasti akan mudah terdistract dan terganggu ya, karena banyaknya anggota kelompok lain yang masuk dan keluar seperti itu. Kalau kelompok yang tipe tertutup itu anggotanya jadi tetap. Misal kita ini kan berempat, nah dari nanti selesai dari awal sampai akhir ya anggotanya tetap empat itu. Jadi misal satu sudah selesai diselesaikan ya yang lainnya tidak boleh keluar dari dinamika kelompok tersebut, dia harus menunggu temannya sampai selesai seperti itu. Namun kekurangannya di sini ya kita akan mudah bosan ya, karena kan orang yang kita temui itu saja, itu akan membuat kita bosan dan itu jenuh juga ya kalau harus bertemu dengan orang yang sama. Setelah saya sampaikan terkait tipe kelompok terbuka dan tertutup ini, saya ingin mendengarkan kalian ingin memilih tipe kelompok mana yang akan kita jalankan dalam proses konseling pada hari ini ya. Saya ingin mendengarkan pendapat dari sebelah kanan saya. Silakan Mbak Yutri. Jadi menurut saya memilih tipe kelompok yang terbuka saja. Terbuka. Saya lihat dari tipe permasalahan kita ini itu bisa dibilang sangat pembahasannya itu sangat tinggi dan tidak masuk ke kategori yang masalah yang sensitif, bisa dibilang masalah yang sensitif. Oke. Jadi bisa siapapun yang sudah selesai bisa keluar dan masuk lagi anggota baru. Dan untuk masalah kerahasiaannya itu kembali lagi tadi itu terkait topik permasalahan kita ini ya masalah pada umumnya. Oke, Mbak Yutri memilih kelompok terbuka ya. Silakan Mbak Eka memilih kelompok terbuka atau tertutup, diberikan alasannya. Kalau saya sih memilih kelompok tertutup ya, soalnya kan kalau misalkan kita di kelompok tertutup itu kan kita jadi 4 orang ini aja dari awal sampai akhir 4 orang, jadi kayak lebih bisa mengenal satu sama lain juga, terus bisa belajar satu sama lain juga. Kalau misalkan nanti di tipe yang terbuka, takutnya tuh kayak benturan gitu loh, kayak masuk lagi keluar lagi kayak gitu terus, dan jadinya gak fokus atau gimana seperti itu. Berarti Mbak Eka lebih memilih kelompok tertutup ya Mbak? Iya. Oke, silakan sekarang Mbak Aura sebelah kiri saya. Kalau saya setuju sama Mbak Eka ya, menurut saya memilih kelompok tertutup karena apa ya? Karena kan kelompok tertutup kan ini anggotanya tidak bisa keluar ya, dan saya lebih bisa fokus untuk memecahkan masalah di kelompok ini. Oke, jadi Mbak Aura juga bersama seperti Mbak Eka memilih kelompok tertutup ya. Ya benar. Oke. Silakan Mbak Azra yang terakhir. Saya memilih kelompok tertutup sama dengan Mbak Eka dan Mbak Aura. Saya lebih suka
jadi anggotanya tuh tetap kayak ini aja gitu. Karena kalau terbuka kan ada keluar masuk anggota itu kadang tidak mengerti konteks dan perkembangan konselor ini yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Ya, jadi harus mengulang lagi kan mungkin capek gitu. Iya. Jadi saya tertutup. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan terkait tipe kelompok yang ingin kalian lakukan pada konseling kelompok ini, di mana ada 3 yang memilih konseling tipe kelompok tertutup dan 1 kelompok terbuka ya. Tipe kelompok terbuka di mana yang terbuka ini Mbak Yundri ya yang memilih. Mbak Yundri, ketika teman Mbak Yundri ini memilih tipe kelompok yang tertutup, bagaimana? Karena dilihat anggotanya itu kan tetap. Nah, selain itu tidak bakal sulit untuk koordinasi lagi, membangun dinamika lagi. Jadi enak lebih kelompok tertutup. Dilihat dari hal itu, apakah Mbak Yudri tetap untuk memilih kelompok terbuka atau memilih kelompok tertutup? Oke, setelah saya mendengar jawaban dari atau pendapat dari ketiga teman saya ini tadi, mungkin setelah dipikir ya Bu, kabarnya memang benar kita menentukan tipe kelompok yang ini aja tertutup. Ya, dengan alasan bisa kelompok itu terus berjalan secara efektif tanpa yang seperti yang Pak Azra bilang tadi itu kayak tidak mengulang lagi ke belakang lagi buat membentuk dinamika kelompok dan lain-lain juga. Jadi mungkin kelompok tertutup juga bisa kita pilih dan lakukan nantinya. Oke, Mbak Yudri akan memilih kelompok tertutup juga. Oke, teman-teman kita sepakat untuk menggunakan tipe kelompok tertutup ya dalam proses konseling kelompok pada hari ini. Ya memang dengan konseling tipe tertutup ini ya kita tidak bakalan ke-distract setiap ada anggota yang masuk dan keluar, itu kan pasti sangat mengganggu ya. Kita nggak akan fokus terhadap permasalahan karena ada anggota baru, kita juga harus menyesuaikan dengan anggota itu ya. Oke, kita sepakat untuk tipe kelompok tertutup ya teman-teman. Iya Bu. Oke, selanjutnya kita akan menyepakati terkait frekuensi yang akan kita gunakan dalam proses konseling kelompok pada hari ini. Kalian bisa menyepakati ada 1 minggu itu 2 kali pertemuan, atau ingin yang 1 minggu 1 kali pertemuan. Silakan saya serahkan pendapat tersebut kepada kalian masing-masing ya. Saya ingin mendengarkan apakah kalian memilih yang 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali. Silakan menyampaikan pendapatnya masing-masing dari sebelah kiri saya, Pak Aura. Baik Bu, saya memilih 1 minggu 2 kali Bu, karena menurut saya itu cukup untuk melakukan proses konseling. Karena kalau 1 minggu 1 kali itu kadang kita itu lupa Bu akan permasalahannya Bu, seperti itu. Oke, Pak Aura memilih 1 minggu 2 kali ya. Ya Bu. Silakan Mbak Azra. Saya juga setuju dengan Mbak Aura 1 minggu 2 kali. Karena biar dengan adanya pertemuan 1 minggu 2 kali ini menurut saya sudah cukup efektif untuk progres kita di lapangan, lalu kita ditindaklanjuti ke hari selanjutnya. Oke, Juga tidak lupa juga. Oke. Mbak Azra juga memilih 1 minggu 2 kali ya Mbak. Oke, sekarang sebelah kanan saya Mbak Yudri. Menurut saya juga saya setuju dengan kedua teman saya ini bahwasanya kita akan menentukan frekuensi pertemuan kita untuk konseling kelompok ini 1 minggu itu 2 kali. Mengingat ini kan konseling kelompok dulu, jadi apalagi ini kan kelompoknya tetap, jadi kita itu membutuhkan waktu yang lebih efektif sehingga 2 kali pertemuan itu saya rasa sudah sangat baik untuk kita menyelesaikan permasalahan kita masing-masing. Oke, Mbak Yudri juga memilih 1 minggu 2 kali. Oke, yang terakhir sekarang Mbak Eka, silakan. Saya sependapat sama yang lain Bu. Jadi saya memilih 1 minggu 2 kali karena mengingat saya juga orangnya kan pelupa ya. Jadi kalau misalkan nanti 1 minggu 1 kali terus di pertemuan sebelumnya itu pasti saya bakalan kayak lupa ngapain ya kayak gitu Bu. Jadi kayak ya mending 1 minggu 2 kali sih. Oke, 1 minggu 2 kali. Iya. Setelah mendengarkan
mendengarkan pendapat kalian masing-masing. Kalian memilih untuk frekuensi konseling kelompok ini 1 minggu 2 kali ya teman-teman. Karena ya memang daripada kita 1 minggu 1 kali, pastinya kita akan lupa permasalahan apa yang kemarin dibahas seperti itu. Sekarang kita akan menyepakati terkait durasi waktu yang akan kita gunakan dalam proses konseling kelompok pada hari ini. Kalian bisa memilih ingin 45 menit, 30 menit, ataupun 35 menit, disesuaikan waktu yang ingin kalian pilih dalam proses konseling kelompok pada hari ini. Silakan saya ingin mendengarkan pendapat satu-satu teman-temannya masing-masing, dimulai dari sebelah kanan saya. Silakan Pak Yuri. Kalau menurut saya mungkin durasi waktu untuk pertemuannya itu 30 menit kali. 30 menit. Alasannya? Alasannya ya tidak bosan juga, tidak jenuh. Terus kita kan ketemunya tadi itu 1 minggu 2 kali. Jadi saya rasa 30 menit 1 kali pertemuan dalam 2 minggu itu sudah cukup. Oke, silakan Pak Eka. Kalau menurut saya itu 40 menit sih Bu. Soalnya kan soalnya itu nggak terlalu panjang tapi juga nggak terlalu yang pendek banget dulu. Jadi kayak misalkan mungkin ada space untuk kita bisa membahas hal-hal yang lebih banyak itu kan cukup Bu waktunya. Kalau misalkan terlalu pendek kan takutnya nanti kepotong atau gimana kan nggak enak juga. Oke, baik. Kalau lebih memilih 45 menit ya Pak. Iya. Oke, sekarang sebelah kanan saya Pak Aura. Saya juga sama. Saya memilih waktu 45 menit. Alasannya karena agar permasalahan yang dibahas itu lebih lama. Oke, sekarang yang terakhir Pak Azra. Saya juga 45 menit dulu. 45 menit. Karena kan untuk menyelesaikan permasalahan dari teman-teman juga untuk tidak membutuhkan waktu yang tergantung dari kitanya gimana. Jadi mungkin kita juga kadang bisa cepat bisa lama gitu. Oke, baik, kalian semua sudah menyampaikan terkait durasi yang akan kita gunakan, di mana Mbak Eka memilih 40 menit ya, dan Mbak Yudri memilih 30 menit, Mbak Aura dan Mbak Azra memilih 45 menit. Nah, Mbak Eka dan Mbak Yudri, ini dilihat dari yang agar ya tidak terlalu singkat dan tidak terlalu panjang. Apakah kalian tetap memilih untuk durasinya Mbak Yudri 30 menit saja cukup dan Mbak Eka 45 menit saja, 40 menit saja sudah cukup, atau ingin memilih durasi lain? Ya, silakan Mbak. Kalau menurut saya ini sih Bu, kayak kita mengambil jalan tengahnya saja. Ya. Menurut saya kalau 30 menit seperti yang saya sampaikan tadi itu sangat singkat ya Bu. Iya. Mengingat konseling kelompok juga. Jadi nanti pembahasannya juga terburu-buru. Kemudian kalau 45 menit saya rasa itu sangat lama dan mungkin kita mengambil jalan tengah. Saya setuju dengan pendapatnya Mbak Eka, kita memilih yang 40 menit saja. Entah pembahasan kita nanti itu membutuhkan waktu yang panjang atau tidak, nanti kita evaluasi. Oke. Baik. Mbak Yudri memilih ke 40 menit ya Mbak ya. Silakan Mbak Eka, apakah tetap dengan 40 menit atau ingin ke durasi yang lain? Kalau menurut saya tetap sebut. Saya tetap pada pendirian saya bahwa 40 menit itu menurut saya cukup Bu. Karena 40 menit itu cukup Bu. Soalnya kan kalau tambahan 5 menit lagi kan takutnya juga kelamaan, kita bosan atau gimana kan gak enak juga bagi kita. Jadi menurut saya 40 menit cukup sih. 40 menit ya. Oke, Mbak Aura dan Mbak Azra, ini ada Mbak Yudri dan Mbak Eka itu memilih waktu 40 menit, di mana mereka merasa itu juga tidak terlalu lama, juga tidak terlalu sedikit waktunya untuk kita membahas dalam proses konseling kelompok ini. Apakah Mbak Aura dan Mbak Azra tetap memilih 45 menit atau ingin berganti ke durasi yang lain yang dirasa itu memang yang nggak lebih dan nggak kurang? Gimana Mbak Aura? Mungkin
yang bilang Mbak Eka tadi, tidak durasinya juga tidak panjang juga tidak pendek, jadi menurut saya itu cukup. Oke, Mbak Aura memilih 40 menit ya, sama seperti Mbak Yundri dan Mbak Eka. Silakan Mbak Azra, apakah ingin berganti atau tetap dengan pilihannya 45 menit? Kalau 40 menit aja mungkin kita kan juga tidak bisa memperkirakan cepat atau tidaknya. Mungkin kalau memang sudah lebih dari 40 menit kan kita juga bisa melanjutkan di konseling selanjutnya. Oke, Mbak Azra memilih 40 menit ya. Oke teman-teman, kita semua tadi setelah kalian sampaikan, kita akan menggunakan durasi 40 menit dalam proses konseling kelompok pada hari ini ya. Oke, kita sepakat di 40 menit ya. Oke, untuk harinya kalian ingin memilih hari apa? Kan tadi 1 minggu kan 2 kali. Nah, 2 kali itu di hari apa dan hari apa ya? Saya ingin mendengarkan pendapat kalian masing-masing, dimulai dari sebelah kiri saya, Mbak Aura. Mungkin saya memilih di hari Senin sama hari Kamis dulu. Senin dan Kamis, oke. Silakan Mbak Azra memilih hari apa? Mungkin saya Kamis sama Jumat. Kamis dan Jumat. Ya, oke, sebelah kanan saya Mbak Yundri. Kalau saya sama seperti Mbak Aura, saya beli hari Senin sama Kamis. Kamis ya. Baiknya yang terakhir. Kalau saya itu sama kayak Mbak Aura sama Mbak Yudis, lebih ke Senin sama Kamis, soalnya itu yang kosong. Oh, oke. Dilihat dari jam kesibukan Iya. Itu di hari Senin dan Kamis itu kosong ya, Iya. dari kesibukan kalian selama berkuliah. Oke. Oke, selanjutnya Mbak Azra, kan ini tadi Mbak Aura, Mbak Yundri, dan Mbak Eka itu memilih waktu di Senin dan Kamis karena dirasa itu harinya itu longgar, jadi tidak sedang ada kegiatan apapun. Bagaimana, apakah Mbak Azra tetap memilih di hari Kamis Jumat atau ingin berganti hari? Sebenarnya Senin itu bisa saja ya, cuma tergantung jamnya sih. Kalau saya misalnya itu dari pagi sampai siang saja. Mungkin kalau dijadwalkan lagi kayak Senin pagi atau Senin siang itu, insya Allah saya akan usahakan bisa untuk mengerjakan Senin. Oke, dengan kata lain Mbak Azra ini bisa ya teman-teman di hari Senin, namun untuk waktunya nanti kita akan mendiskusikan pagi atau siang seperti ini ya. Oke teman-teman, kita juga sudah sepakat untuk harinya yaitu hari Senin dan Kamis ya. Dilihat dari kalian juga di hari itu sedang tidak ada kegiatan dan memiliki waktu yang luang untuk melakukan proses konseling pada hari ini. Nah, untuk waktu atau jamnya kita perlu tentukan juga pada jam berapa agar kita juga bisa menyesuaikan kesibukan kita masing-masing. Oke, saya ingin mendengar pendapat dari Mbak Aura. Kira-kira jamnya? Jam. Untuk jamnya mungkin jam 9 sampai jam 10. Untuk awalnya jam 9 ya Mbak ya, untuk memulai proses konseling hari ini. Oke. Kalau Mbak Azra ini di jam berapa? Mungkin jam 10 saja Bu, soalnya kan tidak terlalu siang dan tidak terlalu pagi. Mungkin bisa aja perjalanan ke sini ada macet atau gimana, jadi nggak terlalu tepat. Oke, Mbak Azra di jam 10. Sekarang Mbak Yundri mau di jam berapa? Kalau menurut saya jam 10. Jam 10. Ya, itu jamnya itu tidak terlalu kebagian, tidak terlalu siang. Kalau Mbak Eka? Kalau saya jam 10 juga sih, soalnya soalnya kan mengingat perjalanannya kan agak jauh juga ya Bu. Kalau nanti telat atau gimana kan mengganggu proses kita juga sih. Jam 10 itu udah paling pas gitu kalau Jam 10, oke. Di sini tadi ada yang memilih di jam 10 ya, dan Mbak Aura memilih di jam 9. Bagaimana Mbak Aura dilihat dari teman-teman di mana nanti supaya tidak ada yang telat, supaya bisa terhindar dari kemacetan, apakah Mbak Aura tetap di jam 9 atau
ingin merubah? Mungkin saya merubah Bu. Jadi saya tulis jam 10 karena seperti yang dikatakan Mbak Eka tadi tidak terlalu pagi, tidak terlalu siang. Oke, orang ini jam 10 juga ya. Oke, kita sudah sepakat untuk memulai konseling kelompoknya pada jam 10 ya teman-teman, agar juga tidak terlalu macet. Biasanya pagi soalnya macet ya di Surabaya. Iya, benar. Oke. Dan yang selanjutnya kita akan memilih tempat yang akan kita gunakan dalam proses konseling kelompok ini, di mana ada indoor dan outdoor. Saya akan menjelaskan apa itu tempat indoor dan outdoor. Di mana seperti kita ketahui, indoor itu berada di dalam ruangan ya kita. Nah, di dalam ruangan kita juga akan terhindar dari kebisingan luar. Namun kekurangannya di sini kita akan bosan karena kita hanya berada di ruangan itu dengan suasana yang seperti itu kan akan membuat kita jenuh juga dalam proses konseling, apalagi dengan waktu yang lama ya seperti itu. Kalau yang outdoor itu kita berada di luar ruangan, kita bisa di taman ya kita sesuaikan lah. Namun itu di luar itu biasanya kita akan ke-distract oleh orang yang lewat lah, suara kebisingan. Namun di outdoor itu ya kita bisa berganti suasananya, jadi nggak hanya di ruangan tertutup saja. Nah, terkait yang sudah saya jelaskan tadi terkait indoor dan outdoor yang tempat yang akan kita gunakan, kalian ingin memilih tempat yang indoor atau outdoor dalam proses konseling kelompok kita hari ini? Silakan, saya ingin mendengarkan pendapat dari sebelah kanan saya, Mbak Maria. Kalau menurut saya ini sih indoor saja. Indoor saja, alasannya? Alasannya itu agar dijauhkan dari kayak gangguan dari luar seperti kebisingan ataupun ada orang yang lewat juga, terus ada hewan-hewan yang lewat, Iya. berisik-berisik itu, jadi kita bisa fokus atas pembicaraan kita juga. Iya. Oke, kalau Mbak Eka lebih memilih apa? Kalau saya sih lebih, menurut saya Iya. emang kalau misalkan kita di outdoor gitu kan, soalnya kita bisa melihat juga suasana yang kayak misalkan duduk di taman hijau-hijau gitu ya. Kalau misalkan di dalam ruangan kita kayak kita melihatnya cuma tembok-tembok gitu, kayak bosan banget gitu. Oke, Mbak Eka lebih ke outdoor ya, Mbak Iya. Eka. Oke. Untuk sebelah kiri saya, Mbak Pras, silakan. Saya memilih indoor Bu. Alasannya karena supaya nanti permasalahan yang kita bahas ini tidak didengarkan oleh orang lain dan kita bisa fokus dalam membahas permasalahan yang kita bahas. Oke, Mbak Aura memilih indoor juga ya. Yang terakhir, Mbak Azra. Saya juga memilih indoor Bu. Indoor. Jadi walaupun nanti akan bosan main tembok, tapi kan kita kerahasiaannya kan ya cuma kita ini saja. Terus juga mungkin kalau di outdoor itu sama kebisingan gitu. Nanti takutnya kita nggak fokus sama konseling ini. Oke, Mbak Azra juga memilih indoor ya. Iya. Oke, di mana ada 3 indoor dan 1 outdoor yaitu Mbak Eka. Mbak Eka, setelah kita lihat dari pendapat teman-teman, di mana teman-teman ini memilih indoor karena dirasa indoor itu lebih kerahasiaannya terjaga, kita tidak mudah distract dari dunia luar, jadi lebih enak untuk melakukan proses konseling kelompok. Bagaimana? Apakah Mbak Eka tetap memilih outdoor atau ingin berpindah? Kalau menurut saya dari beberapa teman-teman ini, saya bisa mengerti mungkin ya, kan kalau misalkan indoor itu apa banyak orang, banyak distract akunya juga gitu ya. Dan beberapa teman-teman juga merasa bahwa indoor itu kan kayak mengganggu, mungkin nggak bisa fokus jadinya gitu ya. Ya, saya ke indoor. Oke, indoor. Oke, kita sepakat ya menggunakan tepatnya indoor dalam proses konseling ini, dimana indoor itu kan lebih terjaga memang ya kerahasiaannya, kita nggak mudah distract ya, walaupun di sisi lain kita akan jenuh dengan hanya di ruangan itu ya, seperti yang dikatakan Mbak Azra, kita hanya melihat tembok lah, melihat kursi, meja seperti itu ya Mbak. Oke. Nah, sekarang untuk terkait kehadirannya
bagaimana ya teman-teman, apabila ada salah satu dari teman kalian atau anggota kelompok yang berhalangan hadir, apakah kita tetap melanjutkan proses konseling kelompok ini atau kita menunggu anggota itu untuk datang, ataupun ketika tidak masuk apakah harus lanjut atau tidak? Saya ingin mendengarkan pendapat kalian masing-masing disertai alasannya ya. Silakan dari sebelah kiri saya Mbak Aura. Menurut saya jika ada teman yang terlambat itu mungkin ditunggu terlebih dahulu, mungkin 15 menit. Oke, ditunggu dulu ya Mbak Aura ya. Silakan Mbak Azra. Menurut saya lebih baik konfirmasi dulu ke salah satu dari teman kita atau ke Aulia kalau lagi berhalangan hadir atau lagi mau telat itu konfirmasi dulu. Jadi kita juga bisa memperkirakan apakah ada besok ada pertemuan atau kita harus menunggu beberapa menit. Oke, sekarang sebelah kanan saya Mbak Yundri. Kalau menurut saya jika ada temannya terlambat ataupun tidak bisa mengikuti proses konseling, alangkah baiknya kita menunggu saja sih. Jadi si anggota yang tidak sempat hadir itu bisa mengkonfirmasi langsung ke Aulia. Oke. Silakan yang terakhir Mbak Eka. Kalau menurut saya juga ditunggu sih, Bu. Soalnya kan nanti kan juga kelompok kecil ya, Bu. Soalnya kita misalkan tinggalkan kasihan mereka juga nggak selesai dengan permasalahannya gitu. Jadi menurut saya ditunggu sambil si anak yang balik yang nggak bisa hadir itu konfirmasi ke Bu Aulia, mungkin ke teman-teman juga untuk menunggu berapa menit. Kita kan pasti juga butuh estimasi waktunya juga kan, takutnya mengganggu aktivitas yang lain juga seperti itu. Oke. Jadi Mbak Eka juga menunggu dulu ya. Jadi kita dikonfirmasi terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Jadi dari pendapat kalian masing-masing tadi kalian sepakat untuk menunggu dulu ya teman yang atau anggota tadi itu sebenarnya dia ikut atau enggak. Jadi perlu untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada saya atau anggota kelompok yang lain seperti itu ya. Atau kita berikan estimasi keterlambatan itu 15 menit seperti apa yang dikatakan dari bawah tadi. Begitu ya teman-teman, apakah sepakat? Sepakat. Oke, semuanya sepakat. Nah, ketika kalian menyampaikan pendapat, orang-orang yang seperti apa yang tidak kalian sukai ketika kalian ingin menyampaikan pendapat? Silakan dimulai dari sebelah kanan saya Mbak Yundri. Menurut saya orang yang ketika kita menyampaikan pendapat itu mereka tidak mendengarkan, terus yang lainnya juga itu seperti yang kayak memotong pembicaraan gitu. Untuk Mbak Esa, ketika saya berpendapat itu, saya nggak suka kalau misalkan ada orang yang kayak tiba-tiba kayak menjudge gitu, kayak langsung menilai kamu salah kayak gini kayak gitu. Terus habis itu kayak mungkin ngomongnya kasar atau gimana gitu, itu kayak nggak enak didengar gitu loh. Takutnya nanti kita kan nggak tahu kan ya apa musim atau enggak gitu. Mungkin mas please. oke, silakan sekarang Pak Aura. Kalau saya ketika saya kayak mengutarakan pendapat saya ini langsung dipotong. Oke. Terus saya juga tidak suka ketika kalau sedang berbicara itu ada yang bermain handphone, asik sendiri seperti itu. Oke, jadi Mbak Aura, apa tidak suka orang yang ketika pembicaraan dipotong dan asik bermain handphone sendirian? Oke, silakan Mbak Azra yang terakhir. Saya juga sama dengan Mbak Eka juga nggak suka kalau misal ada saya saat berpendapat lalu dikritik dengan menjat saya itu saya nggak suka. Terus juga saya juga nggak suka karena kalau orang yang saat saya bercerita terus mereka tidak memperhatikan saya, jadi semua sibuk sendiri, itu saya kurang suka. Oke, terima kasih teman-teman atas apa yang kalian sampaikan tadi, yang memang benar ya, kita tidak suka orang-orang yang asik sendiri terus menilai kita ketika kita sedang berbicara. Nah, di
kita sepakati bahwasannya ketika anggota kelompok ini berada dalam konseling kelompok ini, yang pertama itu kita tidak boleh untuk memotong pembicaraan anggota kelompok lain ya, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh sibuk sendiri untuk bermain handphone, tidak boleh memotong pembicaraan anggota teman yang lain, lalu juga tidak boleh mengejudge ya apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya, seperti itu ya. Nah, sanksi apa yang akan kita berikan apabila ada salah satu anggota kelompok yang melanggar? Apakah kita beri sanksinya itu seperti menuliskan tentang refleksi dirinya, atau teman-teman punya sanksi lain yang mungkin tepat diberikan kepada yang bersangkutan yang melakukan kesalahan? Saya ingin mendengar pendapat teman-teman masing-masing, dimulai dari sebelah kanan saya. Kalau menurut saya setuju sih Bu apa yang barusan Aulia sampaikan. Sanksinya itu bisa berupa, contohnya itu kayak membuat tugas refleksi diri tentang pelanggaran ataupun kesalahan yang sudah dilakukan. Karena kan tidak mungkin ya Bu kayak dendanya itu kayak segituan atau apa. Ya. Jadi saya memilih untuk melakukan atau mengerjakan tugas refleksi saja. Oke, Mbak Yudi, mungkin untuk sanksinya adalah untuk mengerjakan tugas refleksi diri. Untuk Mbak Eka? Saya juga setuju sama pendapatnya Mbak Yudi, karena kita kan kalau misalkan sanksi kan kita nggak mungkin kan juga harus bayar uang atau itu kayak gimana, itu kan terlalu memberatkan ya. Juga menurut saya refleksi itu cukup sih, itu cukup untuk membantu kita supaya bisa merefleksikan kayak oh kita salahnya kayak gini, oh kita salahnya kayak gini. Oke. Untuk Mbak Ura? Saya juga setuju sama Mbak Eka sama Mbak Yudi. Untuk sanksinya itu anggota diminta untuk ini menuliskan refleksi diri. Kan nggak mungkin kalau sanksinya itu dikeluarkan dari anggota kelompok ini atau oleh negara sendiri. Oke, yang terakhir Mbak Azra? Saya juga setuju, mungkin ingin menambahkan juga, mungkin kan untuk memberikan tugas refleksi kan juga bisa saja beberapa orang karakternya kan berbeda Bu. Bisa saja mereka tuh meremehkan dan menggampangkan tugas refleksi itu. Jadi mungkin kita dari tingkatan 1 dikasih teguran dulu, baru dikasih tugas refleksi, dan terakhir mungkin melakukan ruang konseling gitu. Jadi kan kalau merapikan ruang konseling kan pasti belum terakhir sih. Jadi mungkin memberikan sebuah hukuman yang nggak mau pulang sendirian aku gitu. Jadi mungkin dia bakal kapok atau gimana gitu. Oke, dari apa yang teman-teman sampaikan tadi, teman-teman juga sepakat ya terkait untuk memberikan tugas refleksi terhadap yang bersangkutan ketika melakukan kesalahan, di mana tugas refleksi ini jadi dia bisa merefleksikan kesalahan dia, salahnya itu di mana, jadi tidak memberatkan dia. Bisa juga kita tambahkan seperti apa yang disampaikan Mbak Azra tadi, mungkin yang pertama kita akan menegur dia terlebih dahulu, lalu memberikan tugas refleksi. Yang ketiga nanti kita bisa sesuaikan, kita suruh dia untuk membersihkan ruangan konseling agar dia merasa nanti kan pastinya dia pulang yang terakhir ya daripada teman-temannya. Seperti itu, apakah teman-teman sepakat semua? Sepakat. Oke, perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya apa yang kita sampaikan di sini itu akan berhenti di sini ya teman-teman. Jadi tidak boleh sampai keluar ya. Maksudnya ada teman-teman lain yang mengetahui. Jadi ini adalah rahasia di mana hanya kita saja yang mengetahui tentang pembicaraan ini. Jadi setelah selesai di sini ya sudah selesai, tidak perlu dibicarakan dengan teman yang lainnya terkait apa yang kita bahas di sini. Seperti itu ya. Apakah semuanya sudah paham? Paham. Oke. Apabila nanti ada yang melanggar, yaitu tadi ya kita akan memberikan tugas refleksi ya untuk yang bersangkutan, seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita tadi kan sudah berbicara banyak nih ya, di mana ada tipe kelompok yang akan kita pakai, frekuensi, di mana kita memakai tipe kelompoknya itu adalah tertutup ya tadi, terus
frekuensinya itu kita satu minggu itu 2 kali ya, 2 kali, terus durasinya kita sepakat di 40 menit, lalu harinya ada di hari Senin dan Kamis, di jamnya itu kita di jam 10. Nah, kita juga akan memakai tempat konseling indoor ya untuk proses konseling kelompok pada hari ini. Nah, kita juga sudah membicarakan tentang sanksi yang akan kita berikan, terus orang-orang yang seperti apa yang tidak kalian sukai dalam proses konseling kelompok ini ketika kalian berbicara utamanya ya. Selain itu kita juga sudah membicarakan kehadiran ya. Apabila ada teman salah satu dari anggota kelompok yang tidak dapat hadir, apa yang akan kita lanjutkan? Apakah kita tetap melanjutkan atau kita berhenti? Selain itu juga kita juga sudah menyepakati ya aturan-aturan yang sudah kita buat tadi, oke? Sebelum saya lanjutkan, apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan sebelum saya lanjut ke tahap berikutnya atas apa yang sudah saya sampaikan? Ya, silakan. Ibu bilang kalau misalkan kita ruangannya di indoor ya Bu. Itu tuh kita gimana Bu? Maksudnya tempatnya? Oke. Bagaimana kalau kita sepakati kita pakai salah satu ruangan ya, dimana yang dirasa itu bisa membuat kita nyaman, jadi tidak terganggu oleh mungkin ada kelas-kelas lain yang ramai. Kita akan mencari ruangan yang mungkin itu agak ya tidak terlalu sepi ya, dimana kita akan mencari tempat yang bisa membuat kita itu bisa lebih fokus ya. Selain juga fokus, kita juga akan bisa menyampaikan pendapat kita secara terbuka. Karena kita memakai ruangan, salah satu ruangan yang bisa membuat kita itu lebih bisa bercerita. Pastinya nanti kita akan mencari tempatnya yang indoor ya, agar teman-teman nanti bisa nyaman juga bisa bercerita seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan selain apa yang ditanyakan Mbak Eka? Silahkan sebelum saya lanjut ke tahap selanjutnya. Sudah cukup. Oke, saya lihat ini teman-teman tadi ada yang menguap, ada yang sudah kayaknya sudah bosan ini ya. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, agar bisa semangatnya berdiri lagi. Silakan. Pokoknya luas. Jadi nanti kalian hanya fokus pada gerakan saya, bukan ucapan saya. Oke? Jadi fokusnya ada gerakan saya, bukan ucapan saya. Nama gamenya seperti itu. Nah, misal saya begini, berarti kalian kan saya tidak berkata, berarti kalian harus mengikuti. Tapi kalau saya berkata silakan angkat tangan kan tidak boleh, karena nama gamenya adalah ikuti gerakan saya, bukan ucapan saya. Bagaimana? Apakah kita bisa coba? Iya, praktekkan dulu. Jadi agar ini melatih fokus teman-teman ya. Oke. Majukan kaki kiri. Turunkan. Enggak kan itu ucapan kan yang gerakan jadi enggak. Oke, sekarang angkat kaki kanan. Oke, sekarang kita belajar terlebih dahulu aja ya. Oke. Turunkan. Ini kalau masih ragu-ragu ya, kita main lebih cepat ya. Jadi agar kita fokus. Angkat tangan kiri. Ikuti gerakan saya, bukan ucapan saya. Dimana kalau saya berkata angkat tangan kiri itu tidak perlu kalian lakukan karena itu berasal dari ucapan saya. Tapi yang perlu kalian ikuti adalah gerakan yang saya lakukan. Apakah sudah paham? Paham. Oke. Mari kita coba terlebih dahulu ya. Oke. Angkat
kaki kanan. Turunkan. Belum mau ke sini aja, kita coba lagi. Oke. Turunkan. Angkat kaki kanan. Turunkan. Oke, lebih cepat ya. Oke. Turunkan. Oke. Oke, sudah. Oke, sudah. Ini sepertinya kalian sudah lebih fresh ini ya, lebih terbuka. Silakan duduk kembali pada posisi masing-masing. Oke teman-teman, tadi kita kan sudah melakukan ice breaking ya. Bagaimana, apakah sudah bersemangat ini? Sangat bagus juga. Kita sudah ada ibu. Oke, terlihat ini ya dari wajah-wajah kalian ini ya sudah bersemangat dan tidak loyo lagi. Tadi ada yang menguap lah, mengantuk. Soalnya ini jam-jam rawan itu. Iya, Karena saya Oh iya, ya tidur ya makan ya. Oke. Oke, saya ingin kalian menyampaikan terkait permasalahan yang kalian miliki secara singkat saja ya. Nah, silakan dimulai dari Mbak Yundri terlebih dahulu. ya, jadi permasalahan saya ini, saya itu kurang bebas menyampaikan pendapat sih. Jadi kalau misalnya di kelas itu saya tidak bisa dibilang tidak leluasa saya untuk menyampaikan pendapat saya, entah itu karena saya rasa takut salah ataupun karena malas juga untuk menyampaikan sesuatu. Jadi saya rasa ya sudahlah, tidak usah bertanya atau itu. Oke. Lalu lebih baik Mbak Yundri tidak menyampaikannya dan disimpan saja seperti itu. Jadi kayak lebih ke takut apa yang saya tanyakan atau yang saya sampaikan itu dinilai buruk lah oleh orang lain gitu. Dan padahal saya rasa orang-orang tidak melakukan hal tersebut, tapi saya sering merasakan hal tersebut, berpikir seperti itu. Oke, baik, silakan Mbak Eka. Saya di situ lebih saya kesulitan untuk mengatakan tidak pada dalam ruang lingkup sekolah ataupun di luar gitu. Jadi kayak kalau misalkan mau kumpul sama teman-teman juga, kalau misalkan sebenarnya saya nggak mau gitu, tapi ya saya sungkan gitu jadinya ya saya mulai ikut aja. Ya, berarti ya kan semua ya Mbak Eka. Iya, meskipun kayak sebenarnya saya nggak suka, tapi kayak ya udah, soalnya nggak enak gitu. Iya, oke. Sekarang sebelah saya Mbak Aura. Saya itu sulit untuk mengatakan tidak. Jadi saya itu kalau ada teman yang ngajak saya, maka beli bakso, ayo beli bakso, kopi, nongkrong kemana gitu. Itu saya itu suka iya aja, Bu. Oh iya, aku ikut. Padahal saya itu sebenarnya nggak mau ikut, Bu, karena uang saya kan habis. Iya. Jadi ya itu, Bu, saya gak sungkan bukan dan diajak masak kelola, iya, padahal keuangan saya juga gak baik gitu. Oke, sekarang Mbak Azra yang terakhir. Saya tuh punya masalah kayak takut gitu loh, kayak takut bilang kalau misalnya saya ingin sesuatu ke teman atau ke orang tua saya, jadi saya kayak punya pikiran buruk gitu. Kalau saya ngomong takutnya teman-teman atau orang tua saya mikir yang lain. Oke, kalian tadi kan sudah menyampaikan terkait permasalahan yang kalian miliki masing-masing. Saya ucapkan terima kasih atas keterbukaan kalian untuk menyampaikan permasalahan yang kalian miliki. Sekarang kita akan memilih salah satu permasalahan siapa yang akan dibahas pada konseling kelompok pada hari ini. Oke, kalian boleh mengajukan permasalahan kalian sendiri maupun permasalahan dari teman kalian sendiri. Oke. Teman kalian itu harus disertai dengan alasan mengapa kalian memilih permasalahan tersebut. Nah, juga dilihat dari urgensinya, apakah itu sangat mengganggu
kehidupan dia atau memang benar-benar harus segera diselesaikan. Untuk itu saya ingin mendengarkan pendapat kalian masing-masing, mulai dari sebelah kiri saya Mbak Aura. Baik Bu, jadi saya melihat permasalahan dari Mbak Indri karena tadi Mbak Indri sempat mengatakan bahwa kayak sulit mengungkapkan pendapat. Menurut saya itu apa ya, permasalahan yang harus segera diselesaikan, bukan kalau di perkuliahan kan kita kan sering kayak apa ya, kayak ada sesi tanya jawab terus. Kalau mungkin sulit mengungkapkan pendapat, hal ini kan mempengaruhi apa ya, nilai akademik kan, itu juga ada nilainya di dalam kelas seperti itu. Oke, baik Mbak Aura. Sekarang Mbak Azra. Saya sendiri ingin memilih permasalahannya Mbak Aura karena kan tadi Mbak Aura bilang punya masalah nggak bisa menolak ajakan temannya. Padahal waktu di saat tertentu ekonominya lagi nggak baik. Takutnya kalau memang Mbak Aura masih tetap memaksakan kan Mbak Aura bisa kebablasan ikut pinjol atau gimana, kan namanya ada trackingnya jadi gimana. Oke, sekarang dari sebelah kanan saya Mbak Yudri. Kalau saya memilih masalahnya Mbak Azra. Ini Mas Mbak Azra. Alasannya karena ketika kita tidak berani untuk menyampaikan sesuatu terlebih dengan lingkungan terdekat kita, ya salah satunya pada orang tua kita, itu juga bisa mengakibatkan, bisa jadi kesalahan kita mengambil keputusan atau hal-hal lain gitu. Jadi saya rasa memberanikan diri untuk bertukar pikiran ataupun menyampaikan sesuatu kepada orang tua ataupun orang terdekat kita seperti teman juga bisa membantu kita juga untuk bisa bijak dalam mengambil keputusan atau hal seperti itu. Yang terakhir Mbak Eka. Kalau saya itu memilih masalah dari Mbak Aura sendiri, soalnya kan tadi mengingat juga Mbak Aura tidak bisa menolak ajakan temannya itu yang diputus itu juga mempengaruhi keuangannya juga kan Bu ya sebenarnya, kayak sebenarnya tuh nggak punya uang tapi kayak iya, takutnya juga yang bilang Mbak Azra tadi ikut pinjol atau gimana kan kita juga nggak tahu kan ya Bu, kan kayak terpaksa gitu loh sebenarnya kayak ya itu menurut saya akan sangat-sangat mempengaruhi ke depannya sih Bu, takutnya seperti itu. Oke, baik. Oke, di sini tadi ada yang dua memilih dari permasalahannya Mbak Aura ya. Oke, ada yang memilih dari permasalahannya Mbak Azra, ada yang memilih permasalahannya dari Mbak Yudri. Nah, di sini kan berbeda-beda ya. Kita lihat juga teman-teman, permasalahan ini tuh urgent, jadi harus segera diselesaikan apabila juga mengganggu keseharian mereka. Nah, saya ingin menanyakan kembali, apakah Mbak Aura tetap memilih permasalahannya dari Mbak Yudri atau ingin permasalahan dari teman yang lain, dilihat dari urgensi yang sudah disampaikan dari teman-teman tadi. Bagaimana Mbak? Menurut saya dari tanggapan Mbak Eka sama Mbak Azra, saya memilih permasalahan saya sendiri dulu, karena bagaimanapun kalau nggak bisa nolak ajakan teman, terus kayak memaksakan terus menerus kan juga nggak baik, dan itu kan dapat berakhir berdampak pada saya sendiri. Oke, sekarang Mbak Yudri, apakah Mbak Yudri tetap memilih permasalahan dari Mbak Azra atau permasalahan dari teman yang lain? Sama seperti Mbak Aura tadi, di mana kita tuh melihat urgensi atau permasalahan itu memang harus benar-benar diselesaikan, melihat dari itu tuh sangat mengganggu kehidupan dia sehari-hari. Bagaimana Mbak? Ya, menurut saya setelah mendengar pendapat dari teman-teman yang lain juga, permasalahannya kita selesaikan terlebih dahulu itu permasalahan dari Mbak Aura. Ya, dimana dampaknya itu ketika bisa dibilang selalu mengiyakan buat teman-teman, apalagi Mbak Aura tadi cerita bahwasanya meskipun keuangannya itu lagi krisis, bisa dibilang lagi krisis, itu tetap ya mengikuti ajakan temannya, dan hal itu
juga saya rasa kurang baik sih. Jadi itu lebih ke memaksa diri sendiri juga. Oke, teman-teman, kita sepakat ya akan menyelesaikan permasalahan dari Mbak Aura terlebih dahulu ya, dilihat urgensinya dan ini mengganggu ya, kehidupan sehari-harinya Mbak Aura. Apalagi Mbak Aura ini adalah seorang mahasiswa seperti itu ya. Oke, bagaimana, apakah Mbak Aura siap? Saya siap. Oke, teman-teman nanti bertanya, apakah permasalahan saya tidak dibahas? Permasalahan teman-teman akan dibahas satu persatu, namun pada pertemuan berikutnya. Untuk saat ini kita akan membahas permasalahan dari Mbak Aura terlebih dahulu, begitu ya? Iya. Oke. Saya juga ingin mengajak kalian semua untuk bekerja sama dalam proses konseling kelompok pada hari ini. Selain itu, kalian juga akan memiliki pemahaman yang lebih baik terkait permasalahan yang kalian miliki. Begitu, apakah bersedia untuk melakukan kerjasama ini? Sedia. Oke, baik. Oke, Mbak Aura, silakan diceritakan secara mendetail terkait permasalahan yang Mbak Aura alami. Baik Bu, jadi permasalahan saya tadi kan tidak bisa mengatakan tidak kalau ketika diajak teman main atau beli sesuatu seperti itu. Jadi saya itu orangnya kan nggak enakan ya Bu. Ya. Ketika ada teman yang mengajak, ayo beli ini, ayo ke tempat ini, ayo kumpul kayak gitu. Saya itu iya aja, bukannya menurut saya kan nggak enak karena mereka kan teman saya itu kan udah mengajak saya. Kalau saya nolak itu juga nggak enak karena kita kan juga dekat seperti itu. Seperti itu. Oke. Apa yang menyebabkan Mbak Aura itu selalu mengiyakan ajakan temannya Mbak Aura? Ini Bu, saya itu sebenarnya ya pengen kumpul sama Teman-teman ya Mbak ya, bersosialisasi. Oke, terkait permasalahan dari yang disampaikan Mbak Aura tadi, apakah teman-teman memiliki pengalaman yang sama atau teman-teman juga pernah melihat ada salah satu teman kalian juga melakukan apa yang seperti Mbak Aura? Mbak, silakan disampaikan pendapatnya. Ya, silakan Mbak Asra. Saya juga pernah mengalami permasalahan apa yang dirasakan Mbak Aura dulu waktu sekolah itu. Saya kan juga orang yang sulit untuk bersosialisasi gitu. Jadi hanya beberapa orang saja yang menjadi teman saya. Jadi saya kayak memaksakan diri saya biar teman-teman saya ini nggak menjauh ke saya. Jadi semua ajakan teman-teman saya iakan gitu. Tapi ya lama-lama ya seiring berjalannya tahun kan pastinya jalan kita ke depan kan beda-beda. Jadi ya sekarang udah nggak teman lagi. Jalan-jalannya apa gitu. Oke, baik. Ya, silakan sekarang Mbak Yudri, apakah juga memiliki pengalaman yang sama? Kalau saya itu pas awal-awal di Surabaya sih. Jadi sejak awal perkuliahan itu saya merasa bahwasanya teman saya itu bisa dibilang sedikit ya Bu, karena yang mungkin karena baru-baru juga. Jadi saya itu cuma kumpul sama teman sama-sama dari sana. Kebetulan kita juga SMA-nya sama. Terus ada juga yang SMA-nya itu bertetanggaan. Ya, jadi saya merasa kalau saya tidak mengiyakan ajakan mereka itu nanti saya tidak punya teman di Surabaya gitu. Nah, dan dari situ berjalan sekitar 1 tahun lebih lah. Terus dari situ juga sekarang kita juga punya kesibukan masing-masing, jadi juga agak jarang bertemu juga ya, paling 1 bulan 2 kali kalau biasa. 1 bulan 1 kali. Ada pertemuan 1 bulan 2 kali atau 1 kali ya Mbak, sudah jarang banget tidak seperti di semester. Oke, sekarang yang terakhir Mbak Eva, apakah juga memiliki pengalaman yang sama? Ya, saya juga memiliki pengalaman yang sama seperti Mbak Aura. Cuman kalau misalkan saya tuh dulu gitu, jadi kayak misalkan saya kan juga pengen punya teman banyak. Saya juga dulu seperti Mbak Azra yang kesusahan untuk berkomunikasi atau bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi kayak apa yang teman saya mau itu ya kayak saya iyain. Soalnya kan saya juga pengen punya teman gitu. Tapi seiring berjalannya waktu juga saya
itu saya hindari sih, jadinya kan nggak terlalu yang berdampak banget kalau misalkan di kehidupan ini. Oke, dengan kata lain ini teman-teman juga memiliki pengalaman yang sama ya dengan Mbak Aura. Iya. Selalu mengiyakan ajakan teman-temannya karena kita itu tetap memiliki teman, kita tetap bersosialisasi, jadi ya kita selalu mengiyakan walaupun sebenarnya kita itu tidak mau melakukannya seperti itu ya. Iya, benar. Oke, kembali ke Mbak Aura, sejak kapan Mbak Aura itu selalu mengiyakan ajakan teman? Sejak SMP. Sejak SMP. Oke. Sejak SMP berarti Mbak Aura selalu mengiyakan setiap diajak pergi keluar, kafe ataupun ke tempat yang memang biasanya dikunjungi oleh teman-teman Mbak Aura. Enggak sih Bu, kalau SMP itu mungkin sekali 2 kali. Wah, hanya sekali Ya, ya, tapi kalau pas waktu SMA ini berkali-kali. Jadi lebih sering pas waktu SMA. SMA ya dibandingkan SMP, tapi awal mulanya itu sejak SMP ya. Tapi tingkat mengiyakannya selalu itu di SMA. Iya. Oke, berarti berapa lama Mbak Aura itu sejak SMP sampai SMA atau sampai saat ini? Sampai SMA saja. Sampai SMA saja. Kalau waktu kuliah ini saya itu kadang sebelum saya mengiyakan, saya itu lihat apa uang saya itu kemana. Jadi kalau cukup ya ikut, kalau enggak ya enggak. Oke, jadi sejak Mbak Aura SMP ya sampai dengan SMA berarti itu waktu yang cukup lama ya Mbak Aura ya. Namun waktu Mbak Aura di perkuliahan ini Mbak Aura bisa mengontrolnya ya. Iya. Dilihat dari keuangan dulu, kalau memang memadai keuangannya Mbak Aura ikut seperti itu. Oke, berapa lama Mbak Aura tingkat kemunculannya? Ataukah setiap hari mengiyakan atau hanya ada kegiatan tertentu yang Mbak Aura selalu mengiyakan ajakan temannya Mbak Aura? Pada saat kegiatan tertentu saja. Tertentu, Iya. misalnya? Kalau tahun baru kan biasanya teman-teman mengajak makan-makan. Nah itu sebenarnya saya itu nggak pengen ikut, tapi kadang mereka itu kalau ya kayak gitu. Terus ya udah saya Ikut ya Mbak ya. Oke. Apakah selalu mengiyakan ajakan teman sekarang itu berkurang atau bertambah Mbak Aura? kalau sekarang ini bertambah. Bertambah. Oke. Karena kemarin saya barusan diajak teman, ayo nanti kesini, bayarnya segini, ikut tak? Terus ikut aja. Jadi saya ikut. Jadi Mbak Aura iyakan juga ya. Jadi sampai saat ini itu Mbak Aura ya tetap selalu mengiyakan ajakan temannya. Oke teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman terkait permasalahan yang dialami oleh Mbak Aura, di mana ini Mbak Aura itu permasalahan sekarang yang selalu mengiyakan itu semakin bertambah ya. Namun itu hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti itu. Bagaimana pendapat teman-teman? Dimulai dari Mbak Azra terlebih dahulu. Saya mungkin lebih dikurangi aja beberapa kecil untuk berani menolak gitu. Mungkin disertai alasan, kan bisa saja dari teman-teman Mbak Aura memaklumi keadaan Mbak Aura saat ini. Oke, baik. Sekarang Mbak Yandri. Ya, menurut saya juga sama seperti yang kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Azra, bahwasanya Mbak Azra ini bisa mengajukan penolakan yang tidak menyakiti hati temannya, jadi bisa dibilang dibicarakan baik-baik, disertakan juga alasannya dengan jelas. Dengan hal tersebut juga tidak mengganggu pertemanan Mbak Azra juga. Oke, yang terakhir Mbak Eka. Menurut pendapat saya tahu kalau misalkan hal tersebut pasti sulit ya Mbak Aura. Mbak Aura bilang kayak nggak bisa gitu. Karena kan katanya Mbak Aura itu kan juga sungkan sama orangnya ya. Jadi kayak pasti Mbak Aura merasa kesulitan gitu. Menurut saya itu susah sih, makanya kenapa kok intensitasnya itu semakin bertambah ya saat ini. saya seperti
Bagaimana Mbak Aura terkait pendapat yang teman-teman sampaikan? Saya setuju dengan pendapat teman-teman ini Bu. Jadi mungkin saya bisa mencoba untuk menolak dengan kata-kata yang mungkin tidak menyakitkan. Saya juga mungkin bisa mencoba melatih hal ini. Oke, baik. Hal apa yang menjadi kekuatan atau kemampuan Mbak Aura ketika Mbak Aura selalu mengiyakan ajakan teman itu apa? Gimana ya maksudnya? Ini maksudnya itu maksudnya kemampuan apa yang Mbak Aura miliki ketika Mbak Aura mengiyakan ada kekuatan atau kemampuan apa sehingga Mbak Aura itu selalu mengiyakan ajakan temannya Mbak Aura? Kemampuan saya apa itu ya? Bisa dicontohkan Bu? Oke, misalnya Mbak Aura untuk kekuatan atau kemampuannya itu Mbak Aura ya tetap mengikuti teman-teman walaupun Mbak Aura itu uangnya itu pas-pasan seperti itu. Seperti itu. Ya Bu, jadi kekuatan saya itu tetap mengikuti teman-teman saya walaupun uang saya itu pas-pasan Bu. Oke. Hal apa yang membuat Mbak Aura itu sulit keluar dari permasalahan ini, sulit untuk keluar dari permasalahan Mbak Aura yaitu yang selalu mengiyakan ajakan teman? Karena saya itu orangnya itu nggak enak. Jadi kalau misal diajak itu kalau nolak itu kasihan, nggak suka, nggak enak pokoknya. Oke, dengan kata lain Mbak Aura ini karena orang yang nggak enakan suka dengan teman-teman karena Mbak Aura nggak mengikuti ya. Oke, terkait permasalahan Mbak Aura, apakah teman-teman juga memiliki kesulitan atau kekuatan yang sama seperti Mbak Aura atau ada kesulitan atau kekuatan lain yang kalian miliki silakan disampaikan. Boleh sebetulnya ya Mbak Eka silakan. Saya itu memiliki kesulitan yang sama seperti Mbak Aura. Gimana kan kalau misalkan kita kan nggak enak kalau misalkan mau menolak ajakan orang gitu, kayak mereka udah effort buat ngajak terus kita kayak nggak bisa gitu kan, pasti mereka juga kecewa kan, takutnya nanti mikirnya jelek atau gimana gitu, kayak gitu sih Bu. Oke, ada yang ingin menyampaikan lagi? Saya rasa kurang lebih sama seperti yang Mbak Aura. Oke, jadi kalian juga memiliki kesulitan juga tuh ya karena ya nggak enak ya sama teman-teman udah effort untuk mengajak kita tapi kita tidak bisa, itu pasti akan membuat orang yang ngajak itu kecewa ya. Iya. Oke, kembali ke Mbak Aura. Ketika Mbak Aura selalu mengiyakan ajakan temannya Mbak Aura, apakah Mbak Aura pernah melakukan usaha-usaha tertentu untuk tidak mengiyakan ajakan temannya Mbak Aura? Iya Bu, jadi saya itu pernah melakukan usaha-usaha. Terus kalau pernah itu waktu itu diajak teman, ayo kumpul ke sini. Nggak ada uang kayak gitu. Oh iya, apa? Oke, dengan kata lain Mbak Aura sudah berusaha untuk menyampaikan ya, karena Mbak Aura tidak bisa mengikutinya karena Mbak Aura sedang tidak memiliki uang seperti itu. Apakah ada usaha lain yang Mbak Aura lakukan selain itu? Mungkin tidak. Tidak ada itu yang untuk menolak ajakan teman dengan memberikan alasannya bahwa keadaan Mbak Aura sekarang sedang tidak memiliki uang seperti itu ya Mbak Iya. Apakah Mbak Aura benar-benar ingin keluar dari permasalahan ini? Iya Bu, saya ingin keluar dari permasalahan ini. Oke, Mbak Aura ingin keluar. Seberapa besar ya Mbak Aura ingin keluar dari permasalahan ini? Sangat besar Bu, karena hal ini sudah mengganggu kehidupan saya. Oke, keinginan yang sangat besar sekali ya Mbak Aura. Pastinya kita semua juga ingin keluar dari permasalahan yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana pendapat teman-teman terkait usaha yang sudah dilakukan Mbak Aura? Apakah kalian juga memiliki usaha yang sama atau ada usaha lain yang sudah kalian coba lakukan? Silakan disampaikan.
Iya, silakan Mbak Eka. Menurut saya usaha dari Mbak Aura yang tadi bilang bahwa kalau misalkan Mbak Aura nggak punya uang terus akhirnya nggak jadi ikut temennya ya, itu menurut saya juga udah merupakan usaha yang bisa dilakukan. Cuman apa kayak mungkin ada yang kurang gitu Mbak Aura, kayak mungkin ada usaha lain yang harusnya dilakukan sama Mbak Aura, tapi ya karena Mbak Aura nggak enakan jadinya kayak ya bingung juga kayaknya. Iya. Kalau sama saya juga pernah kayak Mbak Aura gitu, usaha yang pernah saya lakukan juga saya pernah ngomong enggak, tapi di kemudian hari itu saya kayak mikir gitu, habis ngomong enggak terus saya mikir kayak ini nanti orangnya tersinggung nggak ya kalau saya ngomong kayak gitu sih. Oke. Iya, sering gitu. Iya. Siapa lagi yang ingin menyampaikan? Ya, saya rasa sama sih Bu, kayak ini bisa bilang permasalahannya itu pernah semua kita alami. Jadi itu salah satu usaha yang sering kita lakukan. Jadi kita itu bilang tidak dan melihat kondisi keuangan kita itu sudah menipis ataupun sudah tidak ada. Jadi di kemudian hari itu seperti yang Mbak Eka katakan, pas kita sudah bilang tidak, tapi kita setelah itu mikir apakah orangnya kita tolak itu kecewa atau dia mensalahartikan penolakan kita atau bagaimana. Hal itu juga akan timbul pikiran-pikiran yang overthinking terkait apakah dari sini nanti pertemanan kami akan semakin hari semakin kayak bubar begitu Ya, karena permasalahan ya, Ya, oke. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan Mbak. Menurut saya usaha yang sudah Mbak Aura lakukan itu sudah cukup baik sebagai langkah kecil ya, dan dari respon dari teman Mbak Aura juga sudah menunjukkan kalau ya nggak apa-apa gitu, mungkin lebih diusahakan lagi sekarang atau dibandingkan lagi, kan sudah ada contoh usaha walaupun hanya satu kali. Iya. Mungkin dari sisi konsep ini bisa ditambahkan juga buat usahanya itu, mungkin Mbak Aura bisa menganggarkan bulan depan aja boleh nggak, biar si yang ngajak juga nggak sakit hati dengan ajakannya ke Mbak Aura. Jadi teman Mbak Aura juga merasa Mbak Aura ini memang waktunya nggak tepat gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas pendapat teman-teman dan pengalaman yang teman-teman ceritakan tadi ya. Juga sama seperti Mbak Aura ya, kali ini merasa nggak enak kepada teman kalian. Takut apakah nanti ketika kita menolak apakah teman-teman juga kecewa. Apalagi Mbak Ibu juga menyampaikan takut nanti pertemanannya ke depannya itu seperti apa kalau kita menolaknya ya, seperti itu. Oke, sekarang kembali ke Mbak Aura. Apakah teman-teman sekitar Mbak Aura itu mengetahui bahwasanya Mbak Aura ini sulit untuk mengatakan tidak jika diajak oleh teman-temannya Mbak Aura, dan bagaimana respon mereka? Untuk teman-teman saya tidak ada. Tidak ada. Permasalahan saya ini yang tahu ya saya. Oke. Selain lingkungan pertemanan, apakah lingkungan keluarga Mbak Aura ini tahu bahwasanya Mbak Aura ini selalu mengiyakan ajakan teman pergi main kemana, atau di mana Mbak Aura ini tidak mengungkapkan tidak mengatakan tidak ketika diajak oleh teman-teman? Bagaimana respon keluarganya Mbak Aura? Kalau respon keluarga tahu ya, karena keluarga saya itu tahu ketika saya misal diajak adik saya, adik sepupu saya itu main mau kemana gitu, saya itu iya aja, dan orang tua saya itu malah kenapa nggak mau tolak, kenapa kok iya aja. Oke. Di sisi lain lingkungan keluarganya Mbak Aura ini tahu ya bahwa saya kalau Mbak Aura selalu iya aja. Ketika diajak sepupunya Mbak Aura pergi kemana dan Mbak Aura tidak menolaknya, seperti itu. Bagaimana teman-teman, apakah teman-teman juga teman keluarganya itu tahu atau lingkungan pertemanan tahu, dan bagaimana respon mereka? Silakan. Ya, kalau saya untuk lingkungan pertemanan tidak tahu sebetulnya.
Tapi untuk lingkungan keluarganya bisa dibilang setengahnya tahu, maksudnya ya karena saya itu ketika diajak teman keluar atau apa itu saya tidak selalu bilang ke rumah kalau misalnya saya itu ya. Nah kecuali kalau misalnya itu perjalanannya itu jauh ya kayak misalnya ke situ sama temanku jauh baru lah cerita ya kalau kayak pergi nongkrong dekat-dekat kosan saya itu saya tidak lapor ke apa Oke. Siapa lagi yang ingin menyampaikan? Oke, Mbak Eka, silakan. Kalau saya tuh lingkungan pertemanan saya sebenarnya itu tahu kalau misalkan saya itu kesulitan untuk seperti yang Mbak Aura bilang enggak gitu. Tapi ya itu tadi kadang kan teman kan ada yang kayak apa dia tetap ngajak kayak gimana ya dia kayak tetap ngajakin kayak gitu terus habis itu kayak ya tetap aja saya bilang tetap sungkan sama dia meskipun kita kenal tapi kayak ya tetap sungkan. Kalau misalkan orang tua saya sendiri nggak tahu sih kalau misalkan saya nggak bisa kayak gitu soalnya di lingkungan orang tua saya tuh ya saya kalau misalkan bilang enggak ya enggak, kalau misalkan nggak mau ya udah nggak mau gitu ya. Nanti lingkungan pertemanannya Mbak Eka ya, kalau lingkungan keluarga tidak tahu. Iya. Oke. Siapa lagi? Kalau saya lingkungan keluarga tahu karena untuk kan kalau keluarga saya tuh jadi tipe-tipe street spread gitu. Oh, oke, yang sedang booming sekarang ya. Kalau saya itu harus laporan, jadi mau keluar kemana Sama siapa juga. harus tahu. Dan untuk teman-teman sendiri mungkin kurang lebih banyak yang nggak tahu. Oke. Jadi lingkungan keluarga Mbak Azra yang lebih mengetahui. Iya. Oke, teman-teman tadi ada yang mengatakan bahwa ada yang temannya aja yang tahu, ada yang keluarganya saja yang tahu. Namun di satu sisi itu ya mereka mengetahui bahwasanya kita itu nggak enakan seperti itu. Entah itu berasal dari lingkungan keluarga maupun pertemanan. Oke, sekarang kembali ke Mbak Aura terkait permasalahan Mbak Aura ini. Akar permasalahannya itu di mana? Akar permasalahannya itu saya itu nggak enakan Bu. Jadi kalau misal diajak gitu ya Bu, saya itu nggak enak kalau misal teman saya nanti itu tersinggung atau marah atau kecewa karena mereka nggak effort buat ngajak saya. Oke, dengan kata lain Mbak Aura ini akar permasalahannya adalah karena Mbak Aura ini menjadi orang yang tidak enakan ya, takut untuk mengecewakan teman yang mengajaknya seperti itu. Oke, sekarang silakan untuk menuliskan baseline-nya terkait permasalahan yang terjadi. Nah, tadi artinya tadi dengan kata lain Mbak Aura ini mengalami permasalahan itu dimulai sejak SMP ya, untuk sulit untuk mengatakan tidak dan selalu mengiyakan ajakan teman-temannya Mbak Aura. Dan ini juga permasalahannya semakin bertambah sampai Mbak Aura kuliah ini ya Mbak Aura ya. Dan lingkungan pertemanan Mbak Aura tidak mengetahui, namun lingkungan keluarganya Mbak Aura itu mengetahuinya. Dan Mbak Aura juga sudah melakukan usaha-usaha yaitu dengan menolak dengan baik-baik agar tidak mengecewakan temannya yang mengajar. Silakan teman-teman mengidentifikasi, menulis terkait permasalahannya yang dialaminya, yang akan kalian alami. Saya beri waktu untuk menuliskan. Bagaimana, apakah sudah selesai semua? Sudah Bu. Sudah, oke. Sekarang Mbak Aura, dari permasalahan yang Mbak Aura miliki tersebut, tujuan apa yang ingin Mbak Aura capai? Tujuan saya ini ingin belajar mengatakan tidak tanpa menyakiti hati orang lain.
Oke, Mbak Aura ingin belajar untuk mengatakan tidak tanpa menyakiti hati orang lain, terutama teman-temannya Mbak Aura yang sering mengajak Mbak Aura untuk pergi keluar untuk sekedar jajan atau nongkrong di kafe gitu. Sekarang kita akan membuat tujuan yang lebih spesifik ya Mbak Aura. Bagaimana cara Mbak Aura mengatakan tidak kepada teman Mbak Aura ketika sebenarnya Mbak Aura ini tidak ingin pergi bersama mereka? Caranya bagaimana? Maaf ya, yang saya lakukan adalah saya akan mengatakan ya saya tidak bisa karena uang saya itu uang saya itu nggak ada. Oke, Mbak Aura akan mengatakan untuk agar tidak mengecewakan teman-teman ya, seperti tadi yang Mbak Aura sampaikan. Maaf ini uangnya Mbak Aura belum ada, mungkin next kita akan pergi seperti itu ya. Oke, silakan teman-teman juga mengikuti terkait tujuan apa yang ingin kalian capai terkait permasalahan yang kalian miliki. Silakan dituliskan. Nah, agar lebih spesifik, bagaimana cara kalian untuk mencapai tujuan tersebut ya? Bagaimana? Apakah sudah teman-teman? Sudah Bu. Sudah, oke. Oke, baik Mbak Aura, terkait permasalahan yang Mbak Aura miliki ini, kita akan menggunakan teknik assertive training ya. Sebelumnya apakah sudah tahu apa itu teknik assertive training? Oh, pernah dengar aja ya, belum tahu penerapannya ya. Oke, baik, akan saya jelaskan. Assertive training ini adalah teknik yang kita gunakan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan keinginan kita tanpa menyakiti orang lain, tanpa mengambil hak orang lain. Jadi kita mengatakannya dengan baik seperti itu ya. Jadi tanpa menyakiti hati siapapun seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah semuanya sudah paham terkait assertive training ini? Sudah Bu. Sudah. Oke. Ya, pertama saya akan memberikan contoh terlebih dahulu ya. Lalu kita akan belajar untuk mengungkapkan pendapat ataupun keinginan ketika kita akan menolak ajakan teman ya. Nanti kita akan belajar satu persatu. Sekarang akan saya contohkan terlebih dahulu, lalu kita akan belajar bersama. Oke. Misalnya ya, kita diajak pergi ke pesta teman, pesta ulang tahun. Nah, kita itu tidak bisa pergi. Lalu kita katakanlah seperti ini. Sebenarnya saya juga ingin ikut untuk merayakan pesta ulang tahun. Namun saya sudah ada ajakan teman lain yang lebih dulu mengajak saya. Tapi saya senang atas ajakan itu. Seperti itu ya teman-teman. Perlu diingat juga asertif itu bukan menggunakan kata maaf untuk pertamanya ya. Kita harus memberikan ujian terlebih dahulu ya. Bagaimana? Apakah semuanya sudah siap untuk berlatih? Sudah. Oke, saya akan memberikan contoh. Kalian nanti ubah ke asertif ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Saya ingin memberikan contoh kepada Mbak Ayu terlebih dahulu. Misalnya pada kondisi yang seperti ini, Mbak Yundri itu tahun baru itu akan diajak bakar-bakar oleh temannya Mbak Yundri. Namun Mbak Yundri itu sudah ada janji lain dengan teman yang akan merayakan tahun baru. Nah, bagaimana cara Mbak Yundri untuk mengungkapkannya ketika Mbak Yundri tidak bisa itu? Mungkin dengan kalimat seperti ini ya. Terima kasih ya sudah mengajak saya untuk merayakan tahun baru bersama kalian. Tetapi ajakan tersebut saya tidak bisa mengikutinya karena sebelum ajakan dari ajakan kamu, saya sudah ada janjian sama teman saya yang sebelumnya. Mungkin tahun baru ataupun perayaan-perayaan apa lagi yang akan datang, kita akan mengadakan agenda bakar-bakar. Oke, bagus sekali ya. Nah, ini adalah contoh yang bagus ya teman-teman, di mana kita tidak perlu menggunakan kata maaf, tapi kita berikan apresiasi terlebih dahulu atas ajakan teman. Nah, sekarang giliran Mbak Aura
semisal Mbak Aura belajar keadaannya itu seperti ini. Teman Mbak Aura itu sedang mengerjakan tugas individu secara bersama-sama. Nah, itu ada di tempat kafe kesukaannya Mbak Aura. Namun di sisi lain itu Mbak Aura juga ingin pergi. Namun Mbak Aura tadi itu uangnya tinggal 50.000. Nah, itu untuk beli barang kebutuhan lain. Nah, bagaimana cara Mbak Aura untuk mengungkapkannya? Baik, mungkin dengan kata-kata seperti ini ya. Saya senang sekali kamu ajar, akan tetapi uang saya akan gunakan untuk keperluan lain. Mungkin lain waktu saya akan ikut. Oke, bagus sekali juga ya. Sekarang Mbak Azra, semisal keadaannya Mbak Azra ini akan diajak nonton ke bioskop. Nah, itu adalah film kesukaannya Mbak Azra, apalagi film itu tuh sedang booming saat ini dan Mbak Azra ini ingin sekali pergi. Namun Mbak Azra itu diajak oleh kedua orang tua Mbak Azra untuk pergi ke suatu tempat. Nah, bagaimana ini Mbak Azra menyikapinya? Terima kasih sudah ngajak aku buat nonton, tapi maaf banget, aku sudah ada rencana sama orang tuaku pergi Ke suatu tempat. ke suatu tempat. Oke, baik. Bagus juga ya Mbak Azra. Sekarang yang terakhir Mbak Eka ini, semisal Mbak Eka diajak oleh teman-teman Mbak Eka ke kafe ya. Nah, itu sama teman-teman Mbak Eka itu sudah dipesankan makanan sebelum Mbak Eka datang. Namun makanan itu bukan makanan kesukaannya Mbak Eka. Apa yang Mbak Eka katakan kepada teman Mbak Eka? Kalau saya bilang kayak, saya senang nih kamu udah bantuan, saya senang kamu sudah pesenin saya makan. Tapi lain kali kalau misalkan kamu pesenin makan, bisa untuk konfirmasi ke saya dulu apakah makanan itu saya suka atau tidak. Iya, betul sekali. Sebenarnya teman-teman ini sudah mulai bisa ya untuk menyampaikan terkait apa yang ada di dalam hati kalian sehingga tidak menyakiti orang lain seperti itu. Dan perlu kalian ingat lagi untuk ketika menyampaikan pendapat untuk jangan menggunakan kata maaf ya ketika kita asertif terhadap orang lain. Jadi kita harus menyampaikan pujian terlebih dahulu. Kita senang karena atas ajakan mereka, namun di sisi lain kita sudah membuat kegiatan atau janji dengannya seperti itu ya. Oke, apakah kalian semua sudah memahami terkait assertive training ini atau ada hal yang ingin ditanyakan lagi kepada saya? Sudah paham. Sudah paham. Oke. Saya ingin kalian semua, jadi tidak hanya Mbak Aura saja ya yang belajar berlatih untuk asertif kepada orang lain, tetapi kalian semua juga berlatih untuk asertif ya kepada orang lain ya, walaupun teknik ini bukan hanya untuk Mbak Aura, tetapi kalian juga harus berlatih agar kalian juga bisa asertif terhadap orang lain. Jadi kalian tidak kesulitan untuk gimana ini cara menolak teman seperti itu. Jadi kita tanpa menyakiti hati orang lain seperti itu ya. Ya Bu. Ya, oke. Saya ingin kalian belajar ya untuk menyampaikannya secara baik tanpa menyakiti hak orang lain atau menyakiti orang lain. Jadi dalam keseharian kalian ketika kalian diajak untuk teman-teman pergi suatu tempat, apabila kalian tidak menginginkannya, kalian bisa mengungkapkan keinginan kalian dengan menggunakan assertive training seperti itu. Oke? Ya, Oke. Nanti silakan belajar berlatih di rumah ya untuk semuanya. Oke. Nanti silakan kalian tulis hambatan apa yang muncul ketika kalian melakukan assertive training tersebut. Silakan kalian tuliskan, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya seperti itu ya. Oke, apakah ada hal yang perlu ditanyakan atau disampaikan lagi kepada saya sebelum saya akhiri? Sudah cukup. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah menyempatkan untuk datang ke sini ya. Silakan tidak apa-apa untuk meninggalkan tempat. Mungkin ada kegiatan